Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Itiwazuddin. Saya di sini akan menjelaskan tentang, ya sebenarnya ini tugas UAS. Jadi oke. Pertanyaan yang pertama itu adalah pertanyaannya, mengapa orang yang berpikir dalam filsafat tuh belum tentu berpikir, sedangkan orang yang berfilsafat itu sudah berpikir. Ya sama seperti video saya di sebelumnya, saya agak malas jelaskan tapi ya udahlah. Orang yang berpikir itu belum tentu berfilsafat karena mereka hanya memikirkan detail-detail yang mereka lihat sendiri. Sedangkan orang yang berfilsafat itu akan mencari semua detail yang menyeluruh, entah dari mana sumbernya, dan mereka akan terus mencarinya terus menerus sampai ke inti bumi juga mungkin dicari. Ya, kalau di video saya sebelumnya kan saya ngomong orang yang cuma berpikir tuh paling cuma menjelajahi daratan di bumi. Sedangkan orang yang berfilsafat tuh mungkin dalam laut, bahkan dalam gua-gua, mungkin itu jelajahinya untuk mencari kebenaran tersebut. Baiklah, lanjut ke nomor 2. Dongeng dan tahyul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Kita tahu nih, dongeng dalam aspek tersebut ya. Dongeng dan tahyul dapat mempengaruhi cara kita berpikir tentang memahami dunia, terutama dalam membentuk persepsi, nilai-nilai, ataupun bahkan membuat orang mempertanyakan dan menggali lebih dalam terhadap suatu kebenaran. Namun dalam konteks ilmu pengetahuan yang bersifat empiris dan terbukti, dongeng dan tahayul tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang valid atau dapat diandalkan secara ilmiah. Lanjut ke pertanyaan yang lain, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Ya kita tahu malam itu pasti menenangkan juga indah, ya paham. Dalam konteks filsafat sendiri, keindahan dalam alam semesta di malam hari seringkali menjadi sumber inspirasi bagi manusia untuk mencari kebenaran karena memberikan pandangan yang luas tentang alam semesta dan misterius. Beberapa alasan mengapa keindahan alam semesta itu dapat membangkitkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran adalah keterbatasan manusia. Manusia ini sangat terbatas dalam pengetahuan. Jadi mereka tuh selalu ingin mencari tahu apa yang mereka belum tahu. Yang kedua adalah kecerdasan alam semesta. Bukan hanya manusia yang memiliki kecerdasan, tapi alam semesta juga memiliki kecerdasan. Itu menurut orang yang filsafat. Yang ketiga, pertanyaan filosofis dan metafisika. Dalam keindahan alam semesta yang menghadirkan pertanyaan filosofis yang mendalam tentang asal-usul kehidupan, tujuan hidup dan hakikat eksistensi ini mendorong manusia untuk mencari kebenaran yang lebih dalam tentang tujuan kehidupan dan makna eksistensinya di dalam alam semesta. Dengan demikian, keindahan alam semesta pada malam hari memicu refleksi dan pendorong keingintahuan manusia untuk mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek kebenaran yang lebih mendalam, terutama dalam hal yang mempertanyakan filosofis, metafisika, dan eksistensial manusia di alam semesta yang luas ini. Adapun angan-angan menjadi filsafat, angan-angan ini kadang menjadi peran penting dalam melahirkan berbagai filsafat karena menjadi dasar bagi pemikiran kritis, refleksis, dan eksplorasi konsep-konsep yang lebih dalam tentang kehidupan manusia. Dengan angan-angan dapat menjadi pendorong awal yang kuat bagi seorang untuk memasuki dunia filsafat dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, realitas, dan juga makna keberadaan manusia. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan pemikiran kritis, refleksi mendalam, dan eksplorasi ide-ide yang kemudian membentuk dasar filsafat sebagai cara untuk memahami dan menjelaskan kehidupan serta alam semesta ini. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Baiklah, periode pada masa Yunani itu
ada periode filsafat prasokratis, salah satunya, yang dimana tokoh-tokohnya adalah Thales. Thales mengungkapkan bahwa air adalah dasar segala substansi. Anaximander menyatakan adanya aepiron atau substansi tak terbatas. Serta Heraklitus, pemikirannya fokus pada konsep pembuatan sebagai hukum alam. Sokrates terkenal dengan metode dialektika dan penekanannya pada kebijakan dan pengetahuan diri di Platonis. Yang lain adalah Plato. Mendirikan akademi dan mengembangkan teori ide atau ide sebagai realitas sejati. Mereka lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa pertanyaannya tadi? Sebutkan dan jelaskan filsuf besar Islam. Beberapa filsuf Islam yaitu Ibnu Sina, berasal dari Persia dan terkenal dengan karya kitab Syifa dan kitab Hidayah. Ibnu Sina membahas tentang filsafat, ilmu kedokteran serta metafisik. Yang kedua ada Al-Arabi, ada filsuf Islam abad pertengahan yang mengembangkan pemikiran politik, etika, dan teori kebahagiaan. Karyanya mencakup Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas tentang negara ideal. Lanjut lagi. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Oke, bagaimana filsafat? Ini pertanyaan nomor 5 ya. Bagaimana filsafat dapat membentuk kerangka berpikir individu sebelum melakukan suatu tindakan? Adalah sebagai berikut caranya. Pertama, analisis pemikiran. Yang kedua, pendidikan nilai. Dan prinsip ketiga, refleksi terhadap konsekuensi. Yang keempat, pemikiran kritis. Dan analisis yang kelima, pembentukan kepribadian. Dengan demikian, filsafat membantu individu dalam pembentukan kerangka berpikir yang lebih mendalam, moral, dan refleksi sebelum mereka melakukan tindakan. Ini memungkinkan mereka untuk bertindak dengan pertimbangan yang lebih matang serta berdasarkan prinsip-prinsip yang kokoh dan diperoleh melalui proses pemikiran yang mendalam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan, kalau kurang mohon dimaafkan, kalau kelebihan tidak apa-apa. Imam ade arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.